Demi Pangeran Ibum, Sun-Caek berlari menuju ke istana untuk mengikuti seleksi calon pengantin. Sun-Caek pikir itu sudah terlambat, tapi dia ingat bahwa Pangeran Ibum sudah berjuang untuk menyelamatkannya saat dia sedang sakit. Jadi dia akan melakukan apapun untuk menjadi pengantinnya. Dia mengingat kembali cerita di novel. Akan ada kereta yang bisa membuatnya cepat sampai ke istana. Tapi kereta itu sangat cepat dan Sun-Caek tidak bisa mengejarnya. Kemudian saat melihat para wanita yang bermain loncat-loncat, dia pun mendapat ide. Sun-Caek pun ikut bermain. Dan loncatan itu bisa membuatnya naik ke kereta itu. Dia naik di atas tumpukan jerami sampai di depan gerbang istana. Sun-Caek berlari menuju ke istana. Tapi waktunya sudah habis. Dan mereka akan menutup gerbang istana. Sun-Caek berteriak dan melemparkan sepatunya. Sampai sepatunya mengenai sekretaris istana. Dan Sun-Caek melompat dan terjatuh sampai membuat orang-orang bingung. Melihat luka di wajah sekretaris istana, Sun-Caek pun meminta maaf dan dia merasa masih tepat waktu untuk mendaftar seleksi itu. Tapi Sun-Caek kehilangan surat lamarannya. Kemudian dia menyobek bajunya dan menulis lamaran itu disobekkan kain bajunya. Dan sekretaris istana itu pun menerima lamaran Sun-Caek. Sun-Caek kembali ke tempat di mana dia diasingkan karena sakit. Tapi dia tidak melihat Pangeran Ibum. Sun-Caek sangat panik mencari pangerannya. Dan ternyata Pangeran Ibum mencari hewan buruan untuk mereka makan. Saat melihatnya, Sun-Caek sangat lega dan memeluknya. Dia pikir dia tidak akan bisa melihat Pangeran Ibum lagi. Pangeran Ibum mikir. Sun-Caek melarikan diri lagi karena menghilang begitu saja. Kemudian Sun-Caek memberitahu bahwa dia mengikuti seleksi pernikahan untuk menjadi pengantin Pangeran Ibum yang diadakan oleh istana. Pangeran Ibum agak kesal karena mereka tidak meminta persetujuannya terlebih dahulu. Dan Pangeran Ibum tidak begitu lemah sampai mau mengikuti keinginan pihak istana. Kemudian Sun-Caek menjelaskan bahwa ada aturan dan prosedur di keluarga kerajaan yang harus Pangeran Ibum ikuti. Dan Sun-Caek juga sudah mendaftar di seleksi pernikahan itu. Pangeran Ibum agak bingung karena sebelumnya Sun-Caek selalu menolak untuk menikah dan mencoba kabur beberapa kali. Pangeran Ibum mikir itu karena Sun-Caek tidak menyukainya. Tapi Sun-Caek merasa tidak pernah tidak menyukai Pangeran Ibum. Dia hanya sedikit takut. Sebenarnya Sun-Caek hanya takut pada dirinya sendiri karena tidak mau situasi yang sama akan terulang lagi. Sun-Caek pun menceritakan bahwa sudah ada wanita yang seharusnya menjadi pasangan Pangeran Ibum, seperti dalam cerita. Dan seolah itu takdir. Wanita itu adalah pemeran utama wanita dan Pangeran Ibum adalah pemeran utama pria. Sedangkan Sun-Caek hanyalah karakter sampingan yang hanya lewat dan tidak ada yang menyukainya. Tapi jika Pangeran Ibum sebagai pemeran utama pria akan memilih Sun-Caek sebagai pemeran utama wanita. Walaupun itu tidak mudah. Karena Ibu Suri pasti memiliki rencana tersembunyi. Karena tiba-tiba merencanakan pernikahan Pangeran Ibum, tapi Sun-Caek tetap bersemangat. Dan saat Sun-Caek memegang tangan Pangeran Ibum dan memberi kota-kota semangat, Pangeran Ibum malah berpikir Sun-Caek menginginkan sesuatu seperti menghabiskan malam kedua dengannya. Mendengar itu, Sun-Caek pun menghindari Pangeran Ibum. Karena bukan itu maksudnya. Sun-Caek berjalan dengan kesulitan. Kemudian, Pangeran Ibum menawarkan untuk menggendongnya. Tapi, Sun-Caek menolaknya. Kemudian ada hewan yang mengganggunya, dan Sun-Caek berlari memeluknya. Pangeran Ibum pun semakin memeluk Sun-Caek dengan erat. Pada saat itu, kuda Pangeran Ibum mendatangi mereka. Dan mereka pulang dengan naik kuda. Sebelum pulang, mereka mendatangi rumah tabib untuk mengecek kondisi Sun-Caek. Menurut tabib, Sun-Caek tidak terkena wabah. Walaupun gejalanya mirip, tapi penyembuhannya berbeda dan denyut nadinya stabil. Kemudian, tabib bertanya, apa Sun-Caek menelan atau menyentuh sesuatu sebelum sakit? Sepertinya tidak ada yang aneh. Sun-Caek hanya bertemu dengan orang asing yang tersesat saja. Ibu Sun-Caek dan Bang Wul berdoa agar Sun-Caek bisa kembali dengan selamat. Dan ayahnya juga akan mengabulkan permintaan Sun-Caek. Jika putrinya itu kembali ke rumah, kakaknya juga tidak keberatan
jika Sun Caek menikah terlebih dahulu. Dan saat mereka semua berdoa, mereka seperti mendengar suara Sun Caek. Ternyata Sun Caek benar-benar pulang ke rumah. Ayah, ibu, kakak-kakak Sun Caek, dan juga Bang Wol sangat senang melihat Sun Caek yang kembali dengan selamat. Sun Caek merasa baik-baik saja, dan dia dapat kembali dalam keadaan sehat karena Pangeran Ibum yang membantunya. Pangeran Ibumlah yang menyelamatkannya. Mendengar itu, ayahnya pun berterima kasih kepada Pangeran Ibum, dan ibunya menyuruhnya masuk. Tapi, karena sudah larut malam, Pangeran Ibum akan pulang ke rumahnya. Karena jika Pangeran Ibum masih di sana, maka sesuatu yang berbahaya mungkin akan terjadi. Kemudian dia memberikan obat kepada Sun Caek dan pulang ke rumahnya. Keesokan harinya, Pangeran Ibum menemui Ibu Suri dan meminta Ibu Suri untuk menghentikan seleksi pernikahannya. Karena Pangeran Ibum bukanlah anggota keluarga kerajaan dan dia juga sudah menemukan calon istrinya. Tapi, Ibu Suri pikir, pernikahan kerajaan bukan hanya tentang perasaan pribadi, dan wanita itu bisa menjadi selirnya nanti. Tapi Pangeran Ibum merasa hanya akan ada satu wanita di hidupnya. Jadi dia akan membiarkan Ibu Suri untuk melakukan apa yang Ibu Suri inginkan. Tapi semuanya akan berakhir seperti yang Pangeran Ibum inginkan. Karena pada akhirnya, wanita yang Pangeran Ibum pilih akan terpilih. Sun Caek meminta izin kepada ayahnya untuk mengikuti seleksi pernikahan untuk menjadi istri Pangeran Ibum, tapi ayahnya itu tidak memberikan izin kepada putrinya itu. Kemudian, ibunya meminta suaminya untuk memberikan izin. Karena sebelumnya, suaminya itu sudah berjanji, jika Sun Caek kembali, maka dia akan mengabulkan permintaan Sun Caek. Sebenarnya, ayahnya hanya khawatir Sun Caek akan mendapatkan kesulitan saat mengikuti seleksi itu. Karena seleksi itu diadakan oleh Ibu Suri, jadi itu kemungkinan akan berat. Tapi Sun Caek meminta orang tuanya untuk tidak khawatir. Karena dia akan melakukan proses seleksi dengan baik. Karena dia akan sangat menyesal jika gagal atau tidak mengikuti seleksi pernikahan itu. Jadi Sun Caek yakin akan dapat melampaui harapan ayahnya itu. Ibu Suri agak kaget ketika melihat nama Sun Caek dalam buku pendaftaran. Karena Ibu Suri yang menempatkan Sun Caek ke desa Wabah. Kemudian, Ibu Suri meminta sekretaris istana untuk melanjutkan proses seleksi pernikahan itu. Tapi Ibu Suri meminta seleksi pernikahan yang berbeda dari sebelumnya. Akhirnya, seleksi hari pertama akan segera dimulai. Sun Caek kaget ketika melihat Unae yang juga mengikuti seleksi itu. Unae menjelaskan, dia mengikuti seleksi karena permintaan dari ayahnya yang bahkan membeli surat bangsawan palsu agar Una dapat mengikuti seleksi. Sun Caek menjadi ragu apakah Une dan Pangeran Ibum dapat terhubung lagi. Tapi Une meminta Sun Caek untuk tidak salah paham karena dia masih takut dengan Pangeran Ibum, bahkan dalam mimpinya sekalipun. Dia mengikuti ini hanya untuk menunjukkan rasa bakti kepada ayahnya. Une meminta Sun Caek untuk tidak khawatir karena dia akan segera didiskualifikasi. Karena Une merasa kurang dalam banyak hal. Hwasun mendatangi mereka dan dia kaget ketika melihat Sun Caek di sana. Karena Sun Caek tidak menunjukkan gejala sakit. Sun Caek pun merasa Hwasun seperti melihat hantu. Dan Hwasun masih tetap menghina Une yang bukan dari kalangan bangsawan. Hwasun merasa Une sebenarnya licik di balik wajah polosnya itu. Tapi Sun Caek membelanya karena Hwasun tidak tahu sampai dia akan bertanding dalam seleksi nanti. Babak pertama seleksi pun dimulai. Itu adalah pertarungan kebugaran triathlon. Kesehatan adalah salah satu dari 3 kriteria untuk wanita. Bersama kecerdasan dan hati, wanita kerajaan harus lebih kuat dari siapapun. Mereka harus dapat mengangkat, meriam, dan melemparnya melewati garis yang ditentukan. Hwasun menawarkan diri untuk melempar yang pertama, dan dengan mudah dia dapat melempar meriam itu sampai melewati garis. Ternyata meriam itu palsu, karena itu terbuka saat diangkat oleh petugas istana. Tapi tetap saja seleksi dilanjutkan. Satu persatu, mereka melakukan lemparan itu, dan Une berhasil melempar melewati garis. Sampai pada saatnya, Sun Caek akan melempar. Dia pikir, meriam itu sangat berat, tapi dia mencoba untuk fokus bahwa olahraga adalah tentang sains, bukan kekuatan. Dia melempar meriam itu seperti sedang melempar tolak peluru, dan akhirnya dia berhasil melempar sampai melewati garis. Pangeran Ibum sangat senang saat melihat seleksi itu
menggunakan teropong. Sedangkan Sugiyom agak kesal karena Pangeran Ibum tidak memberitahu apa-apa tentang seleksi pernikahan itu. Sugiyom pikir, akhirnya Pangeran Ibum mendapatkan kesulitan karena pernikahannya dilakukan di belakang Pangeran Ibum. Tapi Pangeran Ibum tidak khawatir karena dia bisa membatalkan pernikahan jika wanita yang dia sukai tidak terpilih. Sebenarnya, Pangeran Ibum membiarkan seleksi ini untuk mengetahui alasan mereka membuat seleksi itu. Kemudian, Sugiyom meminjam teropong dan dia kaget ketika melihat Unae yang juga mengikuti seleksi itu. Babak berikutnya adalah memanah dan mengenai sasaran dengan tepat. Unae memanah dengan mengenai sasaran. Sedangkan Hwasun dibantu agar mengenai sasaran. Walaupun Suncek berteriak karena Hwasun melakukan hal curang, tapi mereka tetap melanjutkan itu. Dan pada saat Suncek akan memanah, ada angin yang cukup besar di area itu. Ibu Suri sangat senang karena itu adalah bagian dari takdirnya. Hantu bocah itu pun melihat kecurangan itu, dan dia akan merubah takdir itu dan membantu Suncek. Akhirnya, Suncek berhasil memanah sampai menembus dari sasaran. Mereka semua sangat kaget melihat keajaiban itu. Sementara itu, Pangeran Ibum mendapatkan informasi tentang orang asing yang bersama dengan Suncek waktu itu. Dia turun dari kapal 6 hari lalu. Pangeran Ibum melihatnya keluar dari penginapannya, dan Pangeran Ibum mengikutinya. Si bule itu tidak menunjukkan penyakit sama sekali. Dia masuk ke dalam toko kain untuk mengambil baju yang sudah dia pesan saat memesan bersama Suncek sebelumnya. Pelayan itu agak bingung karena pria bule itu dapat berbicara bahasa Korea dengan baik. Saat dia sedang ganti baju, Pangeran Ibum melihat tato yang ada di punggungnya. Kemudian, Pangeran Ibum mengunci pintu agar dia tidak bisa keluar dari ruang ganti. Sementara itu, Pangeran Ibum kembali ke penginapannya dan dia menemukan cairan yang sangat menyengat. Seleksi itu berlanjut. Untuk tahap berikutnya, peserta harus dapat mengantarkan minuman untuk para dayang istana yang sudah bekerja keras. Dan terjadi lagi, mangkuk yang di bawah Hwasun menempel, sehingga mangkak-mangkak itu tidak akan jatuh. Hwasun dengan mudah membawa itu, sedangkan Suncek agak kesulitan. Kemudian Unae meminta Suncek untuk berhati-hati karena mangkuknya hampir jatuh. Beberapa peserta mengalami kegagalan. Untungnya, saat di dunia nyata, Suncek biasa membawa barang berat saat naik tangga. Jadi, dia dapat membawanya dengan mudah. Hwasun menyenggolnya, tapi untungnya Suncek berhasil mengatasinya lagi karena dia sudah berpengalaman. Saat di dunia nyata, dia pun berhasil menyusul Hwasun sampai ke garis finish dan disusul dengan Une. Akhirnya seleksi hari pertama pun selesai. Suncek mengucapkan terima kasih karena Une membantunya. Tapi Une merasa sangat senang saat melakukan hal itu bersama dengan Suncek. Melihat senyum Une, Suncek merasa tidak enak. Dan Suncek juga merasa kesal karena Hwasun berbuat curang. Sepertinya pemenang seleksi ini sudah ditentukan. Tapi menurut Unae, tidak ada hal di dunia yang sudah ditentukan. Yang mereka miliki hanya momen ini. Suncek pikir, perkataan Une sangat menginspirasi. Itu adalah ide yang sangat keren. Saat di perjalanan pulang, Pangeran Ibum mendatangi Suncek. Melihat kekasihnya itu, Suncek berkeluh kesah karena Hwasun terus berbuat curang dan dia mengalami berbagai kesulitan. Pangeran Ibum merasa hanya Suncek yang dia sukai. Jadi Suncek harus memastikan untuk lulus. Dan demi harga dirinya, Suncek pun akan memastikan untuk menang. Pangeran Ibum pun memberi semangat untuk Suncek. Tapi dia tidak akan membiarkan jika Suncek sampai menyakiti dirinya sendiri. Untuk babak kedua adalah seleksi dari kecerdasan, hati, dan kesehatan. Ibu Suri mendatangi para peserta dan memberikan kantong yang berisi koin senilai 10 nyang. Mereka harus menaikkan nilai 10 nyang dalam 2 hari. Itulah tugas yang harus mereka lakukan. Setelah tersentuh oleh kata-kata Unae, Sunce merasa lega. Mungkin itu karena rasa bersalah yang dia pendam. Tapi apa yang Unae katakan bukanlah untuk Sunce. Itu lebih seperti janji pada dirinya sendiri. Nah, ternyata novel webtoon yang ada di dunia nyata telah diedit dan akan segera diterbitkan.